Shalom, selamat jumpa dalam vlog yang pertama ini. Semoga semua sehat-sehat walafiat dan juga terhindar dari wabah COVID-19. Pada vlog yang pertama ini, tim mengambil tema I am a witness of goodness. Wah, keren sekali ya, tim mengambil tema dalam bahasa Inggris. Saya sampai harus membuka kamus bahasa Inggris untuk mencari artinya. Dan setelah mencari, saya menemukan bahwa artinya ternyata saya adalah seorang saksi kebaikan. Itu terjemahan dalam bahasa Indonesia. Saya adalah saksi atas kebaikan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita baru-baru saja ini merayakan Hari Raya Paskah. Pasti semua sudah tahu apa itu Paskah ya. Paskah adalah kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Tuhan atas maut, dari kematian mengalahkan dosa-dosa. Allah mau menyelamatkan kita, manusia, dengan mengutus Yesus Kristus untuk menjadi manusia, bahkan ia rela untuk disalibkan, disiksa, didera, bahkan wafat di salib. Tetapi pada hari ketiga, Yesus bangkit untuk menyelamatkan umat manusia. Itulah kebaikan Allah bagi manusia. Allah yang maha rahim, maha kuasa, maha semuanya, kecuali satu maha yang tidak dimiliki oleh Allah, yaitu mahasiswa. Tetapi Allah yang begitu maha kuasa, maha baik, dan maha rahim, rela menjadi manusia sama seperti kita dalam diri Yesus Kristus, menderita, bahkan wafat, namun bangkit kembali untuk menyelamatkan manusia. Dan itu betul-betul menjadi kebaikan Allah bagi manusia. Inilah yang menjadi inti iman orang Kristiani, yakni Paskah. Nah, Allah telah begitu baik kepada kita manusia. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apa tugas kita, umat manusia? Jawaban ini kiranya bisa kita temukan dalam bacaan-bacaan harian liturgi selama kurang lebih 1 minggu ini setelah Yesus bangkit. Yesus menampakkan diri kepada begitu banyak orang, termasuk kepada murid-muridnya. Kalau kita bisa lihat juga dalam salah satunya, contohnya adalah dalam Lukas 24. Ketika para murid sementara berkumpul, Yesus datang dan Yesus mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu sekalian." Yesus mengatakan kepada muridnya, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang-orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada semua bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Oleh karena itu, tugas kita sekarang adalah menjadi saksi dari semuanya itu. Saksi dari apa? Saksi dari kebaikan Allah kepada kita yang mau menyelamatkan kita dengan mengalami sengsara, wafat, dan kebangkitan. Dalam kehidupan kita bisa menjadi saksi kebaikan dengan cara juga berpikir yang baik, berpikir yang tentang kebaikan, berkata tentang kebaikan, dan melakukan kebaikan. Itulah tugas kita sebagai orang-orang Kristiani yang sudah diselamatkan oleh Allah. Nah, ini menjadi inti tanggung jawab kita sebagai orang Kristiani, yakni mewartakan kebaikan, menjadi saksi kebaikan. Atau yang lebih jelasnya bisa dikatakan bahwa kita adalah pewarta Injil. Injil artinya kabar sukacita tentang karya keselamatan Allah. Injil dari bahasa Yunani Evangelion, kabar kebaikan, kabar sukacita tentang kebaikan Allah. Maka kalau kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari, yang menjadi tanggung jawab kita juga adalah mewartakan kebaikan, mewartakan Injil, mewartakan sukacita. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sekarang ini, banyak orang yang bukan mewartakan Injil, bukan mewartakan sukacita, tetapi mewartakan kepanikan, mewartakan ketakutan dengan berbagai macam cara. Justru dalam situasi seperti ini kita harus menyampaikan juga Injil, kabar sukacita, seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya ketika menampakkan diri, damai sejahtera bagi kamu. Yang kita sampaikan juga mestinya adalah yang memberikan sukacita kepada orang, bukan ketakutan. Bagaimana caranya dalam kehidupan kita ini menjadi saksi kebaikan? Ya, misalnya ibu-ibu di rumah bisa mengatakan yang baiklah, bukan bergosip, tetapi ceritakan tentang kebaikan orang, bukan kejelekan orang. Bapak-bapak, ya mungkin kita harus semakin sabar, jangan banyak-banyak marah, karena kalau orang marah pasti orang akan takut. Tapi kalau orang sabar, ramah, pasti akan
membawa kedamaian, membawa sukacita bagi keluarga. Anak-anak jangan nakal-nakal di rumah, malah tidur-tiduran, main game sepanjang hari karena tidak ke sekolah atau tidak ke kampus, justru menyusahkan orang tua. Itu bukan menjadi saksi kebaikan, bukan memberitakan Injil, bukan memberitakan sukacita, tetapi membuat orang lain marah, membuat orang tua jengkel, justru membuat orang lain jadi susah. Maka mungkin bisa melakukan yang lebih baik, merapikan kamar, merapikan rumah, membersihkan rumah, membantu mama mencuci atau pakaian atau cuci piring, dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk menjadi saksi kebaikan. Katakanlah yang baik, pikirkanlah yang baik, dan lakukanlah yang baik. Dan inilah tugas kita sebagai saksi-saksi kebaikan Allah. Saya, Anda, kita semua adalah saksi kebaikan seperti yang dilakukan oleh Santo Petrus dan rasul-rasul lainnya pada bacaan dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 30. Dan akhirnya mudah-mudahan kita semua mengatakan, kami adalah saksi dari segalanya, saksi dari kebaikan Allah kepada kita yang telah menyelamatkan manusia. Semoga semuanya sehat walafiat. Demikian vlog kita ini. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, dan semoga semua terhindar dari wabah COVID-19. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.